Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Tempat di mana pidato politik kita dengarkan sambil memastikan ini rapat partai, pengarahan relawan, atau audisi Indonesia mencari struktur. Kali ini yang kita sorot adalah pernyataan Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang disebut menjadi tokoh utama kampanye PSI, bahkan diposisikan sebagai semacam patron ideologis, dan isi pesannya jelas: kerja habis-habisan, bangun jaringan, dan kuatkan struktur sampai RT RW. Kalau didengar sekilas ini seperti motivasi organisasi, tapi kalau didengar dua kali skalanya sudah seperti mau bikin cabang partai sampai level grup keluarga. Ada online, ada offline, ada desa, ada kecamatan, dan ada RT RW. Kurang satu, mungkin nanti ada struktur sampai grup WhatsApp alumni SD. Tapi sebelum kita ikut semangat, ikut tegang, atau ikut bingung, ini pidato partai atau pengarahan proyek nasional. Kita tonton dulu cuplikan pernyataan beliau, karena kadang yang terdengar seperti ayo kerja sebenarnya berarti ayo siapkan mesin politik ukuran industri. Silakan simak cuplikannya. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Ada dua tempat yang kita perlukan untuk kita perkuat, yaitu jaringan sosial media, perkuat jaringan dengan warganet, perkuat jaringan-jaringan dengan netizen, perkuat jaringan-jaringan online. Yang kedua, memperkuat jaringan luring, jaringan offline, dari kota sampai ke desa. Semuanya harus kita perkuat. Dan yang ini bolak-balik saya sampaikan, perkuat, bangun struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT RW. Akhir 2026 itu harus selesai. Siap? Sanggup? Target PS ini target besar, targetnya tinggi, jadi mesinnya harus mesin besar. Nggak bisa struktur hanya sampai DPD, nggak bisa. Sekali lagi, struktur harus sampai desa, RT, RW. Kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat, yang benar-benar bisa bekerja sampai ke akar rumput, menyentuh betul-betul masyarakat terbawah kita. Itu struktur yang ideal. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan. PSI, mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oke, itu tadi cuplikannya. Kalau barusan terasa seperti kombinasi antara apel pagi, rapat strategi, dan sedikit aroma. Ayo, bangun jaringan. Level nasional, tenang. Kita nggak lagi daftar jadi pengurus RT kok. Sekarang kita parkir dulu semangatnya, kita nyalakan logikanya. Karena di balik kata kerja habis-habisan, biasanya ada pertanyaan kecil yang penting. Kerja untuk apa dan menuju kemana? Yuk kita bedah pelan-pelan. Bagian paling awal yang ditekankan adalah soal jaringan. Bukan cuma satu, tapi dua dunia sekaligus, online dan offline. Artinya apa? Kalau dulu politik cukup turun ke pasar, sekarang harus turun ke pasar sambil live streaming. Sekarang kekuatan partai itu diukur bukan cuma dari berapa orang hadir di lapangan, tapi berapa yang hadir di kolom komentar. Dulu rebutan kursi, sekarang rebutan algoritma. Perkuat jaringan dengan netizen. Ini kalimat yang kalau diterjemahkan ke bahasa zaman sekarang artinya jangan cuma punya kader, tapi punya juga wifi yang setia. Karena realitas politik hari ini lucu sekaligus serius. Satu orang di desa bisa mempengaruhi 10 orang lewat obrolan. Satu orang di Twitter bisa mempengaruhi 10.000 orang lewat thread. Jadi jaringan yang dimaksud bukan cuma struktur fisik, tapi struktur digital dari RT sampai retweet. Kalau zaman dulu orang bilang partai harus dekat dengan rakyat, sekarang mungkin versinya partai harus dekat dengan rakyat dan sinyalnya stabil. Tapi di balik kelucuan itu ada strategi serius. Politik modern itu perang pengaruh, dan medan tempurnya bukan cuma panggung kampanye, tapi timeline. Di bagian ini penekanannya makin jelas. Struktur partai harus sampai kecamatan, desa, RT, bahkan RW. Ini bukan target kecil, ini bukan ayo bikin kepengurusan. Ini sudah level membangun partai politik sampai ke gang buntu. Kalau pembangunan jalan tol butuh pembebasan lahan, pembangunan struktur partai butuh pembebasan akhir pekan. Karena membangun struktur sampai RT RW itu artinya rapat, konsolidasi, koordinasi, sosialisasi. Kata-kata yang kalau digabung bisa bikin kalender langsung minta cuti. Dan ini menarik karena bahasa yang dipakai bukan bahasa santai. Ini bahasa target. Akhir 2026 harus selesai. Ini kedengarannya seperti tenggat proyek. Kalau kurang satu saja, papan proyek di depan balai desa bertuliskan pembangunan struktur politik dibiayai oleh semangat dan kopi saset. Tapi di balik humornya pesannya serius. Partai kuat bukan karena baliho besar, tapi karena orang di bawah tahu siapa yang harus dihubungi kalau ada apa-apa. Struktur itu seperti jaringan listrik. Kalau hanya sampai kota, desa gelap. Kalau sampai RT, saklarnya bisa ditekan dari mana saja. Ini bukan lagi ayo ikut partai, ini sudah ayo siapkan logistik demokrasi. Dan semakin detail struktur dibangun, semakin jelas bahwa politik ini dipahami sebagai kerja sistematis, bukan sekedar popularitas. Di bagian ini muncul kalimat kunci. Kalau targetnya besar, mesinnya juga harus besar. Ini jujur, blak-blakan, tidak puitis, tidak filosofis, ini bahasa teknisi. Politik digambarkan seperti kendaraan berat. Bukan sepeda lipat, bukan motor bebek. Ini sudah kelas truk logistik. Kalau mesin politik sudah sebesar ini, yang kecil-kecil jangan parkir sembarangan. Bisa kesedot sistem. Karena mesin besar artinya apa? Struktur ada, orangnya ada, jaringannya ada. Komandonya jelas. Ini bukan gerakan dadakan. Ini pabrik. Dulu kita sering dengar istilah mesin partai bergerak.
Sekarang rasanya bukan cuma bergerak, tapi sudah mau uji emisi nasional. Tapi di balik humornya ini menunjukkan satu hal penting. Politik yang dimaksud bukan politik perasaan, tapi politik organisasi. Bukan siapa paling viral, tapi siapa yang paling siap. Kalau semua sudah disebut mesin, yang penting tinggal satu. Jangan sampai rakyat cuma jadi bahan bakar. Metafora mesin ini mengubah cara kita melihat pidato. Ini bukan sekedar ajakan semangat, ini instruksi operasional. Di sini suasananya berubah dari struktur mesin, organisasi, masuk ke figur. Pesannya jelas, beliau masih sanggup datang ke provinsi, kabupaten, sampai kecamatan. Ini bukan kalimat teknis, ini kalimat citra, daya juang. Kalau stamina politik bisa diukur pakai smartwatch, mungkin datanya sudah begini. Langkah hari ini 27.000, kalori terbakar demokrasi, detak jantung stabil menjelang pemilu. Hal itu membangun pesan bahwa peran beliau bukan sekedar simbol, tapi motor penggerak langsung. Dalam politik, figur seperti Joko Widodo ini disebut vote getter. Orang datang bukan hanya karena partainya, karena sosoknya. Kadang partai punya struktur, kadang partai punya tokoh. Kalau dua-duanya digabung, itu sudah seperti paket bundling. Tapi secara strategi ini sangat kuat. Struktur memberi mesin, figur memberi daya tarik. Masalahnya Jokowi daya tariknya memang mantap. Dan ketika keduanya digabung, efeknya bukan lagi sekedar organisasi, tapi magnet politik. Di ujung pertanyaan muncul istilah politik kebaikan. Ini framing yang lembut, positif, dan sangat strategis. Karena begitu kebaikan dipakai, semua yang ada di dalamnya otomatis terasa benar, bersih, dan bermoral. Di Indonesia belum pernah ada partai deklarasi kami hadir membawa politik yang lumayan lah, cukup lah. Semua partai selalu membawa kebaikan, yang membedakan cuma versinya. Tapi secara komunikasi ini cerdas. Karena ketika politik dibingkai sebagai kebaikan, lawan politik tidak lagi terlihat sekedar berbeda pandangan, tapi seperti berada di sisi seberang moral. Dan ini teknik klasik framing. Ubah perdebatan dari siapa benar secara kebijakan menjadi siapa terlihat paling baik secara nilai. Kalau semua mengklaim politik kebaikan, pemilih akhirnya harus pakai radar sendiri. Karena labelnya sama semua. Isinya baru ketahuan setelah dibuka. Bagian ini menunjukkan bahwa pidato tadi bukan cuma teknis organisasi, bukan cuma soal mesin dan struktur, tapi juga soal membangun citra moral. Dan ketika organisasi kuat, plus figur yang kuat, plus moral framing dipasang sekaligus, itu bukan lagi sekedar pidato partai. Itu sudah blueprint gerakan politik. Kalau kita susun ulang isinya, polanya rapi banget. Ada jaringan, ada struktur, ada mesin, ada figur, dan ada moral framing. Hal itu bukan pidato emosional. Ini seperti presentasi PowerPoint yang isinya tidak ditampilkan, tapi semua slide-nya disebut satu persatu. Kalau ini buku, judulnya mungkin Cara Membangun Mesin Politik Tanpa Terlihat Seperti Sedang Membangun Mesin Politik. Gue juga bingung, karena semuanya dibungkus kata-kata positif. Kerja, kebaikan, jaringan, dan semangat. Padahal kalau diterjemahkan ke bahasa organisasi, yaitu rekrut, konsolidasi, mobilisasi, dan ekspansi. Ini menunjukkan pendekatan yang sangat sistematis. Politik diperlakukan seperti proyek besar jangka panjang, bukan euforia musiman. Ini bukan lagi ayo dukung, ini sudah ayo siapkan gudang logistik demokrasi. Dan disinilah menariknya. Bagi pendukung ini strategi matang, bagi pengamat ini konsolidasi yang serius.
Bagi yang netral, ini materi analisis yang gurih. Karena yang kita lihat bukan sekedar pernyataan tokoh. Ini arah gerakan politik yang disampaikan secara terbuka, tapi dibungkus bahasa motivasi. Di orasi kritis, kita belajar satu hal, politik modern itu bukan cuma soal ide, bukan cuma soal pidato, dan bukan cuma soal siapa paling sering di baliho ukuran lemari es. Ini soal mesin, struktur, jaringan, figur, dan narasi moral. Semuanya jalan bareng seperti orkestra. Kalau satu yang fales, yang lain tetap main. Pernyataannya tadi menunjukkan bagaimana politik hari ini dikelola seperti sistem, rapi, bertahap, dan terukur. Kalau dulu politik itu seni kemungkinan, sekarang politik sudah seperti manajemen proyek. Tinggal tunggu saja apakah ada laporan progres tiap triwulan. Tapi di tengah semua strategi besar itu, satu hal tetap jadi milik publik. Hak untuk menilai, hak untuk kritis, dan hak untuk tidak langsung tepuk tangan hanya karena musiknya terdengar semangat. Karena mesin politik sebesar apapun ujungnya tetap berhenti di satu tempat, yaitu bilik suara. Dan di sana yang menentukan bukan struktur, bukan mesin, bukan algoritma, tapi pilihan masing-masing manusia. Kalau menurut Anda ini strategi yang realistis atau sudah seperti ekspansi jaringan level waralaba nasional franchise? Tulis pendapatmu di komentar. Like, share, dan subscribe Orasi Kritis karena kadang politik perlu dianalisis. Sambil senyum sedikit supaya kepala tetap dingin. Sampai ketemu di orasi berikutnya bersama Orasi Kritis.